Indonesia nggak cuma punya garam laut aja loh. Kita juga punya garam yang berasal dari sisa-sisa kawah vulkanik. Di Desa Jono, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, terdapat sumber air asin yang dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan garam. Walau namanya garam vulkanik, tapi garam ini bukan berasal dari gunung vulkanik ya, melainkan dari kawah vulkanik yang berasal dari dataran rendah. Kawah ini mengeluarkan letupan-letupan kecil dari perut bumi yang masih aktif. Sebenarnya ada dua teori pembentukan untuk sumber garam di sini. Yang pertama, Desa Jono dikelilingi oleh pegunungan kapur bernama Pegunungan Kendeng. Pegunungan Kendeng mengandung banyak mineral, termasuk natrium klorida yang sering disebut sebagai garam dapur. Makanya rasa airnya asin. Air itu mengalir di dalam tanah dan bercampur dengan air resapan hujan, hingga akhirnya sampai ke Desa Jono. Nah, teori kedua, air muncul dari dalam tanah. Tanah ini sebenarnya adalah kawah yang sudah melebar. Jadi ada beberapa titik letupan vulkanik yang bisa dijumpai di Desa Jono. Nah, air asinnya akan ditampung dengan cara dibuatkan sumur seperti ini. Jadi tidak bakal terbuang sia-sia deh. Air asin lalu dialirkan ke dekat tempat penjemuran. Karena air asin ini bercampur dengan lumpur, maka air harus ditampung selama 2 hari, biar lumpurnya mengendap. Nah sudah deh, saatnya menjemur air asinnya. Butuh 7-10 hari hingga air garamnya mengkristal. Meski masih diolah secara tradisional, garam vulkanik ini memiliki keunggulan loh. Walau tidak mengandung iodium, penelitian membuktikan kalau kandungan mineralnya lebih banyak dibandingkan dengan garam jenis lainnya. Selain itu, karena asal air garamnya dari dalam tanah, garam ini tidak mengandung mikropartikel plastik sama sekali. Sedangkan garam laut berpotensi tercemar dengan mikropartikel plastik karena di laut banyak sekali sampah plastik yang sulit terurai. Nah, nggak sekedar sebagai bumbu pelengkap, garam juga bisa diolah jadi bintang utamanya masakan. Kayak ikan panggang garam ini nih. Tabur dulu garamnya di bawah. Ada ikan bawal putih, daun mint, daun peterseli, jeruk nipis, lemon, untuk menghilangkan bau amis pada ikan. Karena nggak ada bumbu selain garam yang digunakan. Metode memasak seperti ini sudah dilakukan sejak abad ke-4 sebelum Masehi loh. Tujuannya untuk mendapatkan hasil masakan yang lembut dan matang merata. Nah, tinggal dipanggang deh. Butuh waktu kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Wuhuu, ikan panggang garamnya sudah jadi. Lapisan garam dan kulit ikannya jangan dimakan ya, kan asin. Yang dimakan bagian dalam ikannya saja. Mantap. Ya ampun, Pak Oga, masa sampai 1 karung gitu bawanya? Mumpung lagi di sini, Den, sekalian aja. Poipe, nih Oga bawain garamnya. Pucung gabus, banyak amat garamnya, sampai dikarungin begini. Lumayan, Po. Bisa buat stok 3 kali lebaran. Iya sih, cuman kalau makan segini banyak, bisa-bisa ntar air darah tinggi lagi, Gah.